kamu mau percaya atau tidak, tapi ibu ini orang India. Ibu juga bisa mempergunakan jampi-jampi India yang lebih paten daripada jampi-jampinya Ibu Hasna itu. Ya Allah, Ibu, aku minta. Jangan berpikir begitu. Istighfar. Minta ampunan dari Allah. Sudahlah Rehan, kamu itu tidak menyadari apa-apa. Karena kamu itu juga telah kena guna-guna. Udah dong, berantemnya aku pusing dong. Kamu gak apa-apa? Aku gak pusing. Kalau gitu kita duluan ya. Mari Bu. Loh, Priti mana? Katanya kalian mau menjemput Priti dari rumah sakit. Mami Hilda, Priti tidak mau ikut kami ke rumah ini. Dia memilih untuk ke rumah Ibu Hasna. Loh, kok bisa begitu? Sebetulnya ada apa? Priti itu sebenarnya sudah sehat, dia sudah keluar dari rumah sakit. Sebenarnya Priti tidak kenapa-napa, tapi dia sudah dicuci bersih otaknya sama Ibu Hasna. Saya pikir Ibu Hasna itu punya ilmu hipnotis. Sebetulnya apa yang terjadi sama Priti? Tadi Priti telah sadar dari komanya. Tiba-tiba dia menganggap Najwa itu adalah kakaknya. Dan ibunya Najwa, si Hasna itu adalah ibu kandungnya. Dan Priti jadi lupa sama saya sama sekali. Ibu Hasna itu pasti telah berhasil mencuci bersih otak Priti. Sehingga Priti melupakan saya. Dasar orang-orang jahat. Aduh maaf ya Ibu Priyanka, tapi apa Ibu nggak capek dari tadi marah-marah terus? Aku dengarnya aja capek loh. Anita, jaga sopan santun kamu ya. Ibu Priyanka ini mamanya Rehan. Mereka tamu kita di sini. Dasar munafik. Dimanapun tempatnya pasti munafik. Mami pikir aku nggak tahu apa yang ada di pikiran Mami sekarang. Yaudah, kalau emang perdebatannya masih mau dilanjutin, aku bawa Anita ke kamar istirahat. Kalau mau ngomel-ngomel lagi, lanjutin aja. Yuk. Maaf Ibu Priyanka, aku bukannya mau ikut campur urusan kalian. Tapi Najwa dan juga ibunya nggak mungkin melakukan hal yang serendah itu. Mereka berdua adalah orang yang sangat beragama. Bagus Dion, kamu pintar mengambil hati Najwa. Kamu bisa terlihat sebagai laki-laki yang baik di mata Najwa. Sekarang aku baru tahu kenapa Rehan sangat mencintai Najwa. Najwa adalah seorang wanita yang sangat istimewa. Dan Rehan sangat beruntung mempunyai Najwa sebagai seorang istri. Ibu beritahu kepada kamu ya Nak Dion. Wajah seseorang itu tidak bisa menentukan hatinya seperti apa. Bisa saja orang yang wajahnya kelihatan sangat baik, tapi hatinya itu sangat jahat. Tapi orang yang jahat tidak perlu berwajah jahat juga. Ya Allah, ya Robbi, berikanlah kekuatan kepadaku untuk menghadapi ibu mertuaku. Jagalah hatiku, agar aku bisa menjaga niat untuk terhindar dari kecewa dan benci. Karena aku tahu, kebencian hanya akan merusak iman. Ibu Priyanka, kata orang-orang pintar, orang baik dan buruk itu udah ditandai sama Allah. Jadi kita bisa saling waspada antara sesama. Dan contohnya ada di depan mata Nak Dion sendiri. Ini mami kamu sendiri. Wajahnya itu terlihat jahat. Tapi hatinya itu sangat baik. Aku minta tolong Ibu hentikan. Hentikan, oke? Jangan menyalahkan Najwa dan ibunya lagi. Rehan,
Kamu itu benar-benar anak yang tidak tahu diri. Kamu sama sekali tidak bisa balas budi. Kamu itu tidak pernah membela ibu. Kamu selalu membela Najwa dan ibunya. Kamu itu seharusnya mencontoh Dion. Coba lihat Dion. Dion itu anaknya sangat penurut. Dia sama sekali tidak pernah membantah ibu. Bu Priyanka, maafin Rehan jika dia nggak tahu gimana caranya untuk membahagiakan ibunya sendiri. Nanti aku coba bicara lagi sama dia. Untuk sekarang kita ke dalam dulu ya. Sekali tepuk, 2 lalat kamu dapatkan, Dion. Ibu Priyanka dan Najwa. Kamu akan mendapatkan simpati darinya. Najwa, tolong. Maafkan aku. Aku minta maaf atas nama ibuku. Dia begini karena Priti tidak mengenalinya sama sekali. Kamu bisa mengerti kan? Iya, Rehan. Bagaimana mungkin aku bisa marah sama ibu kamu? Walaupun dia cuma ibu mertua. Tapi tetap aja ibu kamu adalah ibu kita. Orang yang kita harapkan restunya. Dan juga kita harapkan doanya. Kamu jangan khawatir, Najwa. Kita akan menghadapi semua ini. Kita hadapi semua ini sama-sama dan aku janji padamu. Aku akan berusaha membahagiakanmu setelah masalah ini. Kamu bisa mengerti kan? Insya Allah, Rehan. Insya Allah kita bisa ngelewatin semuanya sama-sama. Terima kasih atas kesabaranmu, Najwa. Terima kasih. Ya Allah, lindungilah kami. Aldi, aku tahu kamu masih mencintai Najwa. Tapi aku juga tahu, kamu sudah merasa kalah oleh cinta. Dan sebentar lagi, aku akan membuat kamu harus menghadapi kekalahan total. Karena aku akan merebut Najwa dari kamu dan juga Rehan. Al, menurut kamu benar gak sih Priti itu mengalami amnesia dan lupa semuanya? Apa ini maksudnya kamu mencurigai Priti? Ya, gimana kalau dia itu cuma pura-pura? Menurut aku ini gak masuk akal. Ibu Priyanka itu kan pernah jadi bagian dari hidup dia. Menurut kamu itu wajar? Mungkin benar apa yang dikatakan Anita. Priti datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan Rehan. Dan sudah banyak kepura-puraan yang sudah dilakukan Priti untuk mencapai tujuannya itu. Dan lebih anehnya lagi, Priti itu ingat sama semuanya. Sama kamu, sama Rehan, Najwa, bahkan sama aku dan Ibu Hasna. Dia nggak pernah berinteraksi langsung sama dia masih ingat. Tapi kenapa lupanya cuma sama Ibu Priyanka? Gak masuk akal kan kalau dia emang lupa ingatan. Dia lupa sama semuanya dong. Iya, aku tahu. Priti memang orangnya tuh licik, penuh siasat. Dia bisa melakukan apa aja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi apa yang dilakukan Priti selalu gagal. Tapi menurut aku dia nggak akan gagal kali ini. Dia akan bisa bikin semua orang percaya kalau dia itu lupa ingatan. Terus terang aku masih belum bisa percaya. Buat aku semua masih teka-teki. Lagian untuk membuat rencana sebesar ini agak tidak masuk di akal. Tapi Aldi... Udahlah. Kamu jangan mikirin yang enggak-enggak. Takutnya asumsi kamu nanti jatuhnya bakal seperti fitnah. Dan fitnah itu kan dosa. Aku yakin. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik amnesianya Priti. Semua orang bisa percaya. Tapi nggak ada yang bisa bohongin aku. Ibu tidak percaya. Kamu bisa melupakan
ibu yang sangat mencintai kamu, Priti. Pasti kamu merasa tertekan dengan ilmu gaibnya Hasnah. Tapi tenang saja, Priti. Ibu akan melepaskan kamu dari guna-guna itu. Ibu Priyanka. Ibu Priyanka. Iya, Ibu Hilda. Ada apa kelihatannya ada berita yang penting? Saya memang mau bawa berita penting dan berita besar untuk Ibu Priyanka. Ini tentang Hasnah. Ada apa memangnya berita besar mengenai Hasnah? Sebelumnya saya tidak yakin kalau Hasnah itu pakai jampe-jampe. Tapi setelah saya pikir-pikir, apa yang Ibu Priyanka bilang itu benar. Hasnah itu pasti pakai guna-guna untuk mengacaukan Rehan dan Priti. Supaya hubungan Rehan dan Najwa tetap harmonis. Kenapa Ibu Hilda tidak bilang dari dulu? Kalau saya tahu begini, saya bisa mencegahnya, Bu Hilda. Saya pikir memang sangat tidak wajar. Rehan bisa mencintai Najwa sampai Rehan tergila-gila sama istrinya itu. Bu Priyanka, saya masih ingat Razak Abdurrahman pernah bilang bahwa dia dijampe-jampe oleh Hasnah. Itu sebabnya akhirnya dia menikahi Hasnah. Tapi setelah dia tahu bahwa dia diguna-guna, dia langsung menceraikan Hasnah, kan? Iya, Ibu Hilda. Saya juga ingat. Dulu Rehan sudah setuju untuk menikah dengan Priti. Tapi dalam 1 hari saja, Rehan langsung berubah pikiran. Dan Rehan menikahi Najwa. Itu kan suatu hal yang benar-benar sangat tidak wajar. Ini pasti jampi-jampinya Ibu Hasnah. Betul, Ibu Priyanka. Aldi juga kena jampe-jampenya Hasnah. Ibu Priyanka bayangkan, dalam waktu 1 hari, Aldi langsung memutuskan untuk menikahi Najwa. Itu kan gak mungkin. Saya akan mengusir Najwa dari kehidupan Rehan. Dengan cara apapun dan harus cepatnya. Ibu Priyanka. Ibu Priyanka harus berusaha dan berjuang untuk menyelamatkan Priti. Priti tidak boleh dekat-dekat dengan Hasnah. Karena hidup Priti bisa berantakan. Ibu Priyanka masih mau menjodohkan Rehan dengan Priti, kan? Tentu saja Ibu Hilda. Itu adalah impian terbesar saya. Untuk menyatukan Rehan dengan Priti. Saya harus membawa Priti kembali ke rumah saya. Kalau perlu, saya akan membawa Priti kembali ke India. Saya permisi dulu, Ibu Hilda. Begitu Najwa keluar dari hidup Rehan, dia akan jatuh ke tangan Dion. Ada apa, Najwa? Aku perhatikan dari tadi kamu kelihatan gelisah. Kamu mau cerita? Aku benar-benar kasihan sama Priti. Dia datang jauh-jauh dari India ke sini untuk mendapatkan cinta kamu. Tapi sekarang justru nasibnya tragis dan dia mengalami amnesia. Ya, aku juga sama. Yang kurasakan sama. Tapi aku tidak bisa berlebihan. Karena yang kutakutkan nanti dia salah paham. Kamu tahu dia kan? Dia... Menurut aku, Priti harus mendapatkan laki-laki yang bisa mencintai dia dengan tulus. Ya, tapi orang itu siapa kira-kira yang bisa memberikan ketulusan cinta pada Priti? Dion. Aku rasa Dion bisa menjadi kandidat yang baik untuk Priti. Kenapa kamu berpikir bahwa Dion adalah kandidat yang terbaik untuk Priti? Kamu jangan melihat seseorang dari masa lalunya, Rehan. Kamu lihat sendiri kan sekarang Dion tuh udah berubah. Ya, tapi jika Dion menyukai Priti dan Priti menyukai Dion, aku tidak tahu bagaimana selanjutnya. Rehan, aku mohon, tolong kamu jangan mencurigai niat baik seseorang. Dion sekarang benar-benar udah berubah, aku yakin itu. Dan setiap orang kan juga berhak untuk berubah. Iya, aku jadi ingat sekarang. Sebenarnya Dion sudah baik pada Priti dan perhatian pada Priti saat Priti pertama masuk rumah sakit. Iya,
Dan waktu Priti masih koma di rumah sakit, Dion juga sempat nengokin Priti kan? Iya ya. Aku yakin itu pasti karena dia naksir sama Priti. Iya, benar. Kamu benar juga ya. Aku yakin. Dion sekarang sudah berubah dan dia bisa saja sesuai dengan Priti. Insya Allah. Aku akan telepon Dion. Jangan dulu. Aku nggak mau kalau misalkan nanti Dion sampai tahu ini kesannya settingan banget. Nanti justru Dion nggak setuju lagi sama rencana yang kita bikin. Oke, aku setuju yang kamu katakan. Terus bagaimana sekarang? Kita harus bikin situasi di mana Dion sama Priti bisa selalu berdekatan. Tapi setelah itu, kalau mereka udah nyaman satu sama lain, kita akan membiarkan semuanya natural gitu aja. Sehingga mereka yang menentukan, mereka memang mau lanjut atau enggak. Kamu mak comblang ya? Aku setuju.